Halo, selamat siang teman-teman. Balik lagi ke channel gue. Sekarang tanggal 10 Agustus 2020 dan kali ini gue lagi pengen bikin ramen. Jadi dari udah lama banget gue pengen banget makan ramen, cuman yang gue kangenin ada di Indonesia gitu kan. Namanya Seirokya Ramen. Nah, gue kemarin cari-cari di YouTube. Bukan kemarin sih, kemarin bulan-bulan kemarin lah. Cari-cari resep di YouTube, ketemu tuh akhirnya tuh. Kira-kira gimana nih cara bikin ramen yang hampir mirip-mirip sama Seirokya, paling enggak kaldunya ya. Kalau rasa kan ya bisa beda pasti. Yang jelas kaldunya. Nah, gue nemu di channelnya Chef Yuda Bustara. Nah, di situ tantangannya cukup ini banget sih, cukup ya takes time banget karena kita harus masak kaldunya tuh sampai 5 jam. Nah, dari kemarin gue mau buat itu nggak sempet terus gitu karena 5 jamnya itu kan dan dimasak pakai api kecil dan juga harus ditungguin karena kalau airnya berkurang dia harus ditambah terus sampai kaldunya kental dan harus disaring. Nah, baru hari ini gue kesempatan nih, kebetulan lagi nggak terlalu padat kegiatan dan juga anak gue udah tidur, jadi gue bisa main-main di dapur. Nah, kita tes yuk kayak gimana sih cara bikin kaldunya dulu ya. Nah, yang jelas gue udah gue mulai tadi, baru ingat, udah mulai dari masak baru ingat kalau gue belum record gitu ya. Paling enggak ya ikutin terus deh ya. Nah, buat yang mau tahu gimana proses bikin kaldu ayam selama 5 jam ala Chef Yuda Bustara, ikutin terus ya, stay tune, jangan kemana-mana. Nah, ini dia ya kan, dikasih tahu. Jadi di channelnya Chef Yuda Bustara dia ngasih tahu kalau mau bikin kaldu ayam tuh jelas pakai tulang-tulang ayam ya, lemak-lemaknya tuh, tulang dada, pokoknya semua tulang-tulangannya, dan juga pakai ceker ya. Gue ikutin persis apa yang kayak dia bilang. Ini gue pakai 8 ceker dan sisanya gue pakai tulang ayam karena gue selalu paling sering gue beli dada ayam dan itu gue file sendiri, tulangnya gue simpan di kulkas. Nah, gue pakai kalau misalnya lagi mau bikin soto, mau bikin seblak, nah itu kan kaldunya enak tuh. Nah, jadi lumayan gitu, ada gunanya juga. Nah, ini kayak baru 5 menit lah gitu, masih ada sekitar 4 jam 55 menit lagi gitu, dan ini harus dimasak pakai api kecil ya. Kelihatan nggak api sedang ya, ini masih api sedang ya. Nanti begitu mendidih ini bakal gue kecilin lagi. Oke, balik lagi ke sini. Nah, ini di resep di YouTube-nya ini nggak dikasih apa-apa, benar-benar cuma kita nyari kaldunya aja. Nanti nih yang atas-atasnya ini nih kita saring pelan-pelan nih, ininya nih. Nah, ekses kaldunya ini nih kita saring supaya nanti dia pas jadi kaldunya tuh tebel, thick gitu ya, padat. Terus nggak ada ekses ininya nih, lemak ininya nih. Nah, dia nggak ada, nanti kita bersihin. Nah, memang sebenarnya prosesnya sih gampang, tapi tantangannya itu 5 jam, which is gue mesti cari dari kemarin. Kenapa nggak sempet? Karena gue mesti nyari hari dimana gue selama 5 jam tuh ada di rumah terus, nggak kemana-mana gitu kan. Nah, dari kemarin gue lagi pergi-pergi terus, baru sekarang nih, baru hari ini sempet bikin, ya udah gue bikin. Nanti kalau kaldunya berhasil, gue rasa untuk lanjut bikin ramennya udah nggak terlalu susah karena bahan-bahannya atau resep-resepnya banyak di mana-mana gitu ya. Dan bisa lu sesuaikan dengan selera lu sendiri. Lu sukanya pakai ayam atau lu sukanya pakai rasanya kayak gimana pun itu bisa. Tapi yang penting karena gue mau bikin ala Seirokya, jadi base-nya adalah kaldu ayamnya dulu kita bikin. Oke. Nah, ininya nih kita bersihin dulu nih. Kayak gini-gininya nih. Supaya kaldunya bening. Bersih maksudnya. Bening sih enggak, yang pasti
pasti bersih. Oke. Nah, ini kan udah bersih nih. Tuh. Udah cukup bersih. Dan kayaknya udah mau mulai mendidih juga, jadi kita tutup dulu ya. Kita biarin aja. Nanti kita cek lagi kalau udah mendidih. Nah, kita lihat ya. Oh, udah mendidih nih. Nah, ini mendidih pertama. Masih kayak gitu ya, masih belum ada apa-apa. Tuh. Oke, kita tutup aja. Kita kecilin apinya, nanti per 30 menit kita tengokin. Apinya kita kecilin. Nah, segitu cukup. Oke. Lihat ya. Kita lihat nih, ini udah masuk 1 jam. Udah mulai keluar tuh minyaknya tuh ya. Tuh. Ini minyaknya ini udah mulai keluar. Masih lama nih. 1 jam. Oke, kita tutup lagi. Gue tambahin air sedikit ya. Tambahin air sedikit. Ya, cukup. Oke, kita tutup lagi, kita diamin lagi, nanti 1 jam lagi kita liatin. 1 jam pertama udah lewat. Oke, sekarang udah jam 5.51, kira-kira udah hampir 2,5 jam. Tadi gue masak mulai jam 3:30, sekarang jam 6 lah katakan, jadi udah hampir 2 jam. Tuh, wow, panas banget. Tuh pancinya panas. Tuh ya, minyak kaldunya udah mulai kepisah dan airnya udah mulai airnya udah mulai kebentuk ya, udah mulai putih, udah mulai tebal. Artinya kaldunya udah mulai keluar. Dah. Kita tutup. Gua nggak sabar banget untuk nunggu sampai jam 8:30. Which is itu berarti 5 jam. Masih lama, berarti masih ada sekitar 2,5 jam lagi lah kira-kira. Oke? Oke deh, ini udah jam 7.40, which is artinya udah, ya kita bulutin deh, jadinya udah jam 8. Jadi kira-kira sudah 4 jam ya. Sudah 4 jam dan masih ada, kalau 7.40 berarti sekitar 30 tambah 20 ya 50 menit lagi lah, 1 jam lagi untuk sampai kita matiin ya. Ini masih pakai api kecil tuh. Oke. Nah ini ya, kita lihat dalamnya udah jadi kolagennya pasti tuh ya kan, putih. Ini ini tuh gue pakai air 2 liter dan selalu gue tambahin tiap 1 jam, tapi tadi nambahinnya cuma sekitar setengah liter, 300 sampai 500 ml tadi gue lupa. Sementara di resepnya di channelnya Chef Yuda Bustara tuh dibilangin kalau bikin sup kolagen ini airnya 5 liter dan total ya, mungkin itu total 5 liter, jadi ditambahkan secara bertahap sampai 5 liter dan nanti pada akhirnya jadinya cuma sekitar 3 liter gitu. Itu di resep di channel YouTube-nya dia. Nah, gua nggak tahu ini tadi ini bakal jadinya berapa nih. Yang jelas udah putih tuh ya. Tuh. Ini kan udah putih banget tuh. Oke deh, cukup.
kita tungguin kira-kira 1 jam lagi, nanti kita lihat, harusnya udah jadi. Oke, sudah jam 8:30, artinya udah pas banget 5 jam. Gue matiin dulu apinya. Kita lihat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ini bos, kolagennya bos. Gue kira rambut, ternyata minyaknya juga udah bisa keluar. Total 5 jam benar-benar gue masak, dari jam 3:30 sampai jam 8:30 malam. Nggak tahu deh nih daging cekernya udah sempuk apa coba ini. Gue pegang kayaknya hancur juga nih jangan tulangnya nih. 5 jam dan ini kita dinginin. Emang agak ada step yang tadi gue lewatin, blansir. Nah, kalau di channelnya Chef Yuda Bustara tuh kan dibilangin sama dia, jadi kolagen sup ini lu masak terus sampai airnya mendidih, matiin, lu blansir, lu cuci, lu buang airnya, lu ganti yang baru dimasak lagi. Nah kalau gue tadi enggak, karena gue lupa, jadi cuma gue buangin aja tuh tadi ekses kotorannya tuh. Nah gue saring, gue angkat, gue buang, terus gue lanjutin masak gitu. Memang lupa sih, tapi so far jadinya gak masalah gitu. Hampir menurut gue sih ya gak ada bedanya sih, cuman tinggal nanti ini tinggal gue saring lagi aja pas lagi mau gue tuang ke dalam wadah. Nih ini kayak gini nih, masih ada nih kotoran nih. Ini kesini ya. Biasa kotoran dari tulang, nanti tinggal disaring lagi. Dan ini minyaknya bukan minyak goreng loh, ini minyak yang keluar dari kaldu ayamnya itu. Gitu ya. Ini gue dinginin. Nanti bakal gue simpen di kulkas. Nah, nanti kalau ada waktu kapan bakal bikin ramen pakai ini, atau kita coba bikin seblak pakai ini. Ya, kebayang sih, pasti enak banget. Dah, kita dinginin dulu. Oke, jadi ini sup kolagennya udah dingin. Nah, dingin tadi gue tinggal keluar, jadi itu udah dingin banget. Udah kayak gini. Nah ini kita saring. Ya pakai saringan dan wadah, kita saring deh. Udah empuk banget, cekernya udah hancur semua. Kayak gini cekernya deh, kontak tulang kan tuh. Nah tadi udah pakai gelas ukur, jadi masaknya itu tadi pakai air sekitar 2,5 liter. Yang 2 liternya dimasukin di awal, 500 ml nya secara bertahap, dan jadinya ini cuma 1 liter, kira-kira segini. Segitu doang. Kelihatan nggak? Fokusin dulu. Nah, segitu tuh. Kayak gini. Kita tutup. Terus kita bisa simpan di kulkas. Akhirnya selesai juga tuh, 5 jam masak. Dan ya perintilannya total gue selesai jam berapa nih? Jam 12. Jadi berapa tuh? Dari setengah 4 sampai jam 12, hampir 6, 8 jam lebih lah
kelar juga bikin sup kolagen, ngikutin resepnya Chef Yuda Bustara yang ada di channelnya dia. Dan masaknya gampang, tapi waktunya ini yang bikin lama. Jadi dari sini gue paham deh kenapa ramen yang enak itu mahal harganya sih. Karena capek banget bikinnya, lama banget bikinnya. Terus tadi sup kolagennya juga udah gue masukin kulkas, udah gue simpen, pokoknya udah gue taruh kulkas deh. Kita bisa pakai buat apa aja nih gitu, buat base kuah-kuahan gitu kan, masakan yang berkuah. Bisa ramen, bisa sabu-sabu, bisa seblak, bahkan bisa tuh. Kayaknya yang bakal gue bikin dalam waktu dekat ini mungkin yang paling gampang ya sabu-sabu sama seblak sih, itu tinggal cemplung-cemplung. Tapi gue emang pengen bikin ramen, makanya gue sengaja bikin kolagen ini gitu. Gue penasaran bikin ramen, tapi karena ramen itu bukan makanan yang simple, karena dia pendampingnya banyak ya, ada katsu, terus pakai telur ya kan, pakai onsen egg gitu kan, juga butuh waktu juga kan, walaupun nggak lama sih, tapi ya lumayan ribet lah, nggak segampang itu juga ramen. Tapi nanti kalau misalnya gue jadi bikin ramen atau hidangan apapun dengan pakai kolagen ini, gue bakal bikin video ya, bakal gue videoin lagi. Oke, segitu dulu videonya karena ini udah jam 12 malam, jadi udah lumayan capek juga, udah waktunya tidur. Kalau suka videonya bisa di like, di share, dan di subscribe. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.